Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak atau sidak di 3 puskesmas di Kota Probolinggo Rabu 8 Januari 2025. Jumlah nakes dan kondisi bangunan menjadi catatan. Sidak pertama dilakukan di Puskesmas Ketapang di Jalan Raya Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan. Apabila hujan, beberapa titik di puskesmas tersebut terjadi kebocoran. Selain itu, Dewan menemukan banyak lantai dalam keadaan kotor. Puskesmas Ketapang memiliki 5 bed, 2 bed untuk pasien rawat inap anak, 3 bed untuk pasien rawat inap dewasa. Salah satu anggota Komisi 3 dari fraksi PKB, Saiful Iman, bahkan sampai menyapu lantai Puskesmas Ketapang. Lokasi sidak kedua di Puskesmas Wonoasih yang berada di Jalan Anggur, Kelurahan dan Kecamatan Wonoasih. Memiliki bangunan terluas dibanding puskesmas lainnya. Banyak ruang kosong tidak digunakan di puskesmas yang disebut bekas rumah sakit rujukan warga Kabupaten Probolinggo itu. Bahkan satu kayu balok untuk atap terlihat dimakan rayap. Ada pula atap yang terbuat dari cor beton retak hingga berlubang. Lokasi terakhir di Puskesmas Kanigaran. Tidak ada masalah soal bangunan, hanya saja Puskesmas Kanigaran kekurangan lahan parkir. Jumlah nakes juga disoroti karena banyak pasien yang terus berdatangan. Ketua Komisi 3 Muklas Kurniawan mengatakan ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi 3 seperti kebersihan dan kondisi bangunan. Itu untuk Puskesmas Ketapang dan Wonoasih. Menurutnya, tenaga medis di masing-masing puskesmas juga harus ditambah atau dimaksimalkan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami. Yang pertama, contoh kalau di Ketapang dengan Wonoasih itu berkaitan dengan kebersihannya. Kalau di Ketapang itu rata-rata itu bocor kan, banyak yang bocor, ini perlu untuk diantisipasi. Dan selain itu ada kekurangan kaitan dengan tenaga medisnya juga. Yang kemarin juga sempat disampaikan kepada kami pada waktu rapat dengan pendapat, kita pastikan juga. Termasuk kita juga menanyakan tenaga-tenaga honorer, P3K dan lain sebagainya. Ternyata dari 3 itu sudah tidak ada masalah kaitan dengan P3K. Nah, cuma catatan-catatan baik infrastrukturnya dengan tenaga medisnya itu menjadi catatan kita juga. Nah, kalau di Wonoasih itu juga sama kaitan dengan masalah kebersihan ya. Dan di sana itu kami juga kaget sekali ya, ternyata juga ruangan dan juga bangunannya sangat besar sekali. Itu potensi bagi kita, apalagi tidak berdekatan dengan bersebelahan dengan kabupaten. Itu kalau seandainya itu dimaksimalkan, baik itu tenaga medisnya juga dimaksimalkan, terus juga kaitan dengan bangunannya juga diperindah, diperbagus lah, direnovasi dan sebagainya, sedikit saja itu sudah menambah income kalau menurut saya. Kepala Puskesmas Ketapang, Dr. Ana Nurul Hidayah Ananta mengatakan, di Puskesmas Ketapang sudah dilakukan pemeliharaan. Terakhir di bulan Mei tahun 2024. Di tahun 2025 ini juga akan dilakukan pemeliharaan. Terkait kebersihan, Dr. Ana mengatakan akan melakukan perbaikan kualitas kinerja. Ini ada berapa rawat inap, terus kemudian kekurangannya mungkin apa aja? Kalau untuk bednya kami ada 5 bed. Kalau ruangannya ada 2 ruangan, satu ruangannya ada 3 bed, yang satu lagi 2 bed. Jadi penerimanya untuk rawat inap 5 pasien aja. Dari sidak Komisi 3 kan beberapa ternyata bocor apa. Memang banyak ruangan yang memang butuh pemeliharaan atau seperti apa, Bu? Sebenarnya kami sudah melakukan pemeliharaan itu pada tahun kemarin 2024. Namun kan saya baru masuk di sini itu di Januari 2024, di mana intensitas hujan itu tidak terlalu tinggi, sehingga titik bocornya itu ya maksudnya di beberapa titik gitu loh. Nah, itu sudah kami lakukan perbaikan gitu loh Pak. Nah, kemudian pada saat akhir-akhir Desember ini kan hujan kan tinggi sekali ya. Nah, sehingga muncul lagi titik-titik bocor. Berarti baru ya? Nah, sepertinya tidak baru juga, cuman tidak tahu sumber bocornya itu di mana. Kemarin sudah beberapa teman-teman sudah naik juga, ada beberapa titik yang sudah ketemu. Insya Allah nanti semoga saja bisa direncanakan untuk perbaikan di tahun ini. Perbaikan terakhir kapan Ibu? Startnya itu Mei, sekitar terakhir ya, sekitar Mei 2024. Mei 2024 kemarin nih?
Sementara Kepala Puskesmas Wonoasi Dr. Santi Rosana menjelaskan, sudah mengajukan alokasi dana untuk pemeliharaan gedung. Terkait ruangannya dipilih yang prioritas seperti UGD, kamar pasien, dan ruang periksa pasien. Itu pengusulan ya masih masuk di perencanaan kita, dan pengusulan itu sudah dilakukan di tahun 2005 ini mulai kita masukkan. Itu sudah masuk. Jadi insya Allah sudah berjalan, tidak ada kendala. Kemudian tetap untuk pemeliharaan gedung dan perawatan itu pun kita lakukan. Tahun ini pun sudah direncanakan, sudah akan pengajuan waktunya pindah siang, sekali lagi waktunya pindah siang. Terima kasih. Tim anggota dewannya Berarti dalam artian tahun ini sudah dialokasikan ya? sudah ada beberapa, memang tidak bisa langsung semuanya ya, karena mengingat daerah di Wonoasi ini, mengingat kondisi dari bangunan yang ada di Wonoasi ini luas dan paling besar dari 5 puskesmas lainnya. Jadi tata laksana juga harus ditata. Kira butuh berapa Bu? Atau tahun ini baru dialokasikan berapa? Kalau tahun ini kita fokus di rawat inap itu perawatannya sekitar 200. Ibu, itu ada ruangan-ruangan yang kosong tetap direhab juga? Kalau untuk merehab ruangan tidak bisa semuanya, tapi dipilih prioritasnya yang mana nanti. Oke, Bu, yang kedua, puskesmas ini kan berada di perbatasannya. Infonya banyak pasien yang lebih banyak dari kabupaten atau seperti apa, Bu? Enggak, tetap yang paling banyak adalah pasien-pasien dari wilayah Wonoasi sendiri, Kecamatan Wonoasi sendiri. Kalau dari kabupaten tetap ada, mungkin karena letak kami yang strategis yang berbatasan di paling selatan dengan kabupaten. Itu kembali lagi ke bagaimana sih cara kita menerima pasien. Itu aja sebenarnya. Selanjutnya, Kepala Puskesmas Kandigaran Dr. Putu Irmayani menjelaskan, Puskesmas Kandigaran memang direncanakan relokasi. Lokasinya di utara Taman Mastrip. Saat ini masih dalam proses kajian. Adapun soal tenaga kesehatan, Dr. Putu menyerahkan pada Dinas Kesehatan yang memiliki wewenang. Harapan saya semoga bisa tindak lanjut kekurangan dari puskesmas terkait dari sarana parkir dan sarana dan terutama juga tugas ya, tugas puskesmas juga bisa ada penambahan. Laporan Alfi Warda, Tadatu DTV, Probolinggo.